warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur atas segala nikmat yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan lagi di kelas komputer CLCP level 1. Sholawat serta salam selalu kita tujukan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para semua pengikutnya, termasuk kita semuanya hingga yaumul kiamat. Amin. Alhamdulillah teman-teman, apa kabarnya? Bagaimana keadaan di masing-masing wilayah teman-teman ya? Alhamdulillah baik Pak. Tapi Indonesia semakin horor Pak. Oh, yang di Indonesia, yang di Taiwan mudah-mudahan ini ya selalu selalu dijagakan, selalu dilindungi dari segala macam mara bahaya dan apapun itu ya. Amin. Ngomong-ngomong di sini yang ada di Indonesia ada siapa saja ya selain ini Mbak Supriyati. Mbak Supriyati kan ada di Indonesia. Mbak Dewi Lestari ada di mana? Saya Pak. Dewi Lestari di Indonesia. Terus Mbak Mira Ismawati di Indonesia juga. Mbak Ana Yuli di Taiwan ya. Oke, Mbak. Oh iya, saya juga mengucapkan ini selamat datang dan selamat bergabung buat teman-teman yang hari ini ya hari perdana masuk kelas ya, bisa masuk kelas. Alhamdulillah baru hari pertama langsung masuk kelas. Ada Mbak Meli Agustin ya, Meliana ya, di sini namanya Meli Agustin, Meliana Agustin. Ya. Terus Cynthia Stepani ya, Mbak Cynthia Stepani, selamat datang, selamat bergabung ya, mudah-mudahan tetap semangat ya. Amin. Amin, alhamdulillah. Mbak Meli ada di Taiwan atau di Indonesia? Di Taiwan Pak. Di Taiwan. Taiwannya mana? Chiai. Oh, ada di Chiai. Ya. Ya, alhamdulillah bisa langsung masuk kelas untuk hari ini. Terus kemudian sebelum kita melanjutkan ke materi yang minggu lalu, terlebih dahulu ini untuk siswa baru yang baru bergabung, Mbak Meli dan Mbak Cynthia khususnya, atau dari teman-teman yang lain, adakah kendala terkait dengan setara daring? Untuk saat ini belum ada sih Pak. Ya, untuk cara masuk kelasnya, terus ngambil masuk link kelasnya ya, dari video yang tadi itu ya, di-share di grup, apakah bisa dipahami? Bisa Pak. Ya, misalkan ada pertanyaan, terus ada yang kurang dipahami, bisa ditanyakan langsung pas kelas seperti ini atau pas di inbox ya. Tapi mungkin beberapa hari ini memang saya bisa buka inbox kan agak malam, jadi mungkin sedikit terlambat. Saya mohon maaf. Dan alhamdulillahnya juga Mbak Supriyati ya, Mbak Hanifah selalu siap standby membantu teman-teman yang
ada kesulitan. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Mbak Supriyati ya. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah yang baik untuk kedepannya juga. Itu cara mau tanya Pak, cara Ya. masuknya kan lewat Google Chrome. Iya. Selain lewat Google Chrome, apa ada aplikasi lain gitu yang langsung masuk tanpa melalui Google Chrome? Oke ya. Ini Mbak siapa? Mbak Meliana. Mbak Meli ya. Untuk secara daring ya, untuk secara daring sebenarnya untuk aplikasi yang ada di handphone sebenarnya sudah ada ya. Tapi ya saya sendiri juga enggak ini enggak menggunakan itu. Sebenarnya ada. Tapi untuk fiturnya, terus untuk kecepatannya juga ya, itu lebih maksimal masuk melalui web ya. Web itu yang di Google ini ya, diketik ini ya. Nah, kan Iya, seperti Pak. ini ya. Jadi saya lebih menyarankan masuk melalui web ya. Di web pun ya gini ya, mana ya, secara daring ini ya. Tapi mungkin tampilannya agak sebenarnya sama, cuman untuk di handphone lebih ini aja ya, lebih lebih kecil ya, harus scroll naik turun juga ya nggak apa-apa. Nah seperti ini ya, tadi saya sarankan seperti ini, masuk melalui web ya. Oh karena ini saya sudah masuk ya, saya log out dulu biar teman-teman paham. Oke. Nah nggak apa-apa, ini sedikit mengulang ya. Memang untuk siswa baru memang harus ada pembelajaran ini. Tetapi di pertemuan pertama kalau sampean sudah bisa masuk kelasnya, itu ada rekamannya juga ya. Bisa dicek atau dipelajari di pertemuan 1 kalau nggak salah. Itu kita bahas bareng-bareng juga terkait dengan secara daring. Nah, kemudian ini tadi yang saya maksud bahwasanya masuk melalui Google ya. Terus di sini kan ada paket A, B, C. Nah, biasanya kan kita kan bisa juga di sini ya, coba perhatikan. Di sini ketika kita ketikkan ininya, alamat webnya ya, di sini kan ada, perhatikan di yang paling atas ya, ini setara daring Kemendikbud.go.id paket C ya. Berarti ini kalau kita klik yang ini ya, yang ada tulisan paket C ini, otomatis kita sudah masuk ke paket C-nya ya. Jadi kalau yang milih dulu paket A atau B atau C, ini yang nggak ada ini paket, nggak ada paket. Iya, Pak. Nah di sini kan ada paket A juga, berarti secara otomatis kita nggak perlu di sini, nggak perlu milih ya, karena sudah ada paketnya, terus paket C-nya ya. Tapi sebenarnya nggak apa-apa, ketika aja di sini milih sebentar doang ya, jadi kita bisa tahu ya. Oh iya, terima kasih Pak. Ya, di sini A, B, C ya, kita sesuaikan dengan tingkatan yang kita kita ikuti ya. Misalkan A, B, C ya, ketik saja C. Misalkan untuk kesetaraan SMA ya, teman-teman ya, untuk daftar ini teman-teman nggak usah risau, nggak usah gelisah ya. Teman-teman ketika sudah diberikan username dan password ya, secara otomatis teman-teman sudah terdaftar ya. Jadi teman-teman tinggal masuk ya. Ini untuk tadi paket C ya, masuk. Untuk paket A, paket B semuanya sama. Nah, di sini kan username dan password kata sandi ya. Nah, ketika teman-teman biasanya memasukkan untuk pertama itu kan diketik username-nya harus sama persis ya dengan yang diberikan. Biasanya di sini ada save kata sandi kan seperti itu ya. Setelah masuk. Nah,
biasanya seperti itu, teman-teman save aja. Jadi ketika teman-teman masuk ke Setara Daring, nggak usah ngetik satu-satu seperti ini contohnya saya ini. Ketika seperti ini ya, saya hapus lagi. Ya. Mungkin teman-teman juga sudah seperti ini juga, sudah tahu ya. Misalkan ini saya klik ya, di sini kan sudah ada, ya kan? Ini adalah email dan username yang pernah saya masukkan dan saya save. Ya, jadi tinggal klik di sini. Nah, sudah masuk sendiri ya. Jadi ini sangat membantu biar kita tidak setiap masuk harus ngetik satu-satu. Jadi kita masuknya sekali, terus kita save kata sandi dan username-nya. Jadi ketika kita mau masuk lagi, tinggal klik saja ya di kolom username dan password, tinggal kita masuk. Ya. Masuk. Oke. Terus kemudian teman-teman ya, ketika sudah masuk kan tampilannya seperti ini. Ini tampilan awalnya, tampilan utamanya atau berandanya. Ya. Terus di sini kan teman-teman kan ada kelas, ada e-modul ya. Kelas ini adalah kelas-kelas yang teman-teman ikuti. Nah, kalau teman-teman coba scroll ke bawah, nah di sini kan teman-teman kan sudah ada daftar kelasnya ya. Untuk paket A ada berapa kelas, paket B berapa kelas kan sudah dimasukkan. Jadi teman-teman nggak perlu risau lagi dengan untuk kelas. Misalkan di sini tambah kelas atau gabung kelas, Pak kodenya berapa, kan tadi ada yang seperti itu ya. Jadi udah ini nggak usah udah ini abaikan saja. Termasuk juga dengan e-modul ya. E-modul ini isinya adalah kumpulan modul-modul untuk pendidikan kesetaraan yang sudah disediakan oleh Kemendikbud ya. Nah, di sini sebenarnya banyak sekali modul. Jadi teman-teman kalau misalkan nyari modul sendiri ya pasti teman-teman kebingungan modulnya yang mana, kan seperti itu. Yang kita pelajari yang seperti apa, kan seperti itu. Nah, oleh karena itu untuk e-modul teman-teman juga nggak usah sibuk-sibuk nyari e-modulnya. Karena apa? Karena untuk modul itu sudah kami siapkan, sudah disiapkan. Ya. E-modul itu untuk mata pelajaran atau kelas-kelas yang mandiri, kelas mandiri ya. Maksudnya kelas mandiri kelas yang tidak ada tatap muka seperti yang sekarang ini kita lakukan. Paham ya sampai situ ya? Paham, Pak. Oke. Terus untuk masuk, terus untuk ngecek modulnya, terus nanti untuk penugasan atau segala macamnya, langkah-langkahnya sama seperti tadi yang saya sampaikan di video juga. Ya, yang pertama kita masuk ke kelasnya ya. Kelas di sini kan ada kelas berapa, misalkan teman-teman kelas 10 atau kelas 11 pasti ada. Terus di sini di belakang kelasnya itu kan ada keterangan mata pelajarannya untuk membantu biar teman-teman tidak ada kesulitan untuk masuk kelasnya ya. Biar mempermudah. Kemudian sebagai contoh ini tadi kelas komputer ya, teman-teman udah tahu ya, tadi masuknya kan lewat Setara Daring semua kan, karena saya nggak share nggak share link di grup ya. Setelah kelas berarti ke mata pelajaran ya, ada daftar mata pelajaran, bisa diklik. Oke. Terus di sini ada modul 2. Modul 2 ini yang sudah kita pelajari tahun lalu, tapi pada dasarnya materinya sama ya. Terus untuk periode ini kita ada di modul 4. Nah, nanti untuk semester berikutnya mungkin modul 5 atau modul 6 ya. Nanti itu kita sampaikan juga ke semua siswanya juga. Nah, untuk semester ini kita modul keempat. Ini untuk berlaku untuk semua mata pelajaran ya. Nah, tadi yang saya sampaikan bahwasanya untuk ini perkenalan terkait dengan sistem pembelajaran, terus ini ada perkenalan siswa juga ya kalau nggak salah ya untuk pertemuan pertama ini ya. Nah, ini ada di
pertemuan pertama coba teman-teman kalau ada waktu ya, waktu luang, waktu senggang ya, sambil istirahat bisa diputar rekaman ini ya. Terus pertemuan kedua juga sudah ada, pertemuan ketiga juga ada ya, pertemuan keempat. Nah, untuk pertemuan kelima karena hari ini sedang berjalan, nanti mungkin insya Allah besok atau terakhir hari Minggu itu sudah pasti saya upload ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, semua rekaman, semua apa yang kita lakukan dari pertemuan pertama ini ada recordnya. Jadi kalau ketinggalan ya, misalkan hari ini nggak bisa masuk kelas karena masih kesibukan, jadi teman-teman bisa memutar rekamannya ya. Seperti itu ya Mbak siapa? Meli Agustin dan Mbak Iya, Pak. Cynthia Stefani. Nanti kalau misalkan ada kendala ya, itu kalau laporan, maksudnya Pak ini seperti apa atau ke temennya gitu ya, tanya ke temennya itu bisa disertakan screenshot ya Mbak, ya jadi teman-teman bisa tahu atau kita bisa tahu kendalanya sampai di mana gitu ya. Oh iya, Pak. Nah itu akan sangat membantu, memudahkan kita atau teman-teman yang ingin membantu. Oke. Bagaimana Mbak Nuryanti, Mbak Ismira, Mbak Ana, ini Mbak Tania. Mbak Tania sudah mulai ini ya, sudah mulai terbiasa ya. Ya udah. Ya udah, ya alhamdulillah. Itu masalahnya Mbak Tania itu cuman di itu aja apa internetnya ya. Jadi siapkan setiap malam itu internetnya harus disiapkan, cari tempat yang sinyalnya kuat gitu ya. Jadi pembelajaran biar bisa lancar. Iya maklum kayak gini. Ya, memang memang kalau untuk pembelajaran online memang kendala biasanya ada di sinyal. Apalagi kalau di Indonesia itu kan sinyalnya seperti itulah ya, kurang lebihnya jauh. Jadi kalau yang ada di Taiwan harus semangat tuh, yang di Indonesia aja semangatnya luar biasa. Oke, sampai sini paham ya, bisa dipahami ya untuk setara daring ya. Nanti untuk mungkin minggu depan saya sudah mulai memberikan penugasan ya. Untuk sekarang masih belum saya masih setara daring. Nanti habis kelas ini insya Allah nanti materinya apa kan bisa dimasukkan di penugasan. Jadi teman-teman nanti kalau di penugasan ya ini ya, yang tadi kan untuk link dan materi semuanya kan ada di sini ya, materi. Nah di bawahnya materi ini ada penugasan, ini untuk tugas-tugas yang diberikan, dan kalau ada tugas pasti disampaikan ke siswa ya, dari masing-masing tutor atau guru yang mengampu pasti disampaikan. Jadi teman-teman juga nggak usah khawatir juga. Terus setelah penugasan di sini ada penilaian ya. Di penilaian ini untuk evaluasi atau untuk ujian apa ya, ujian semester ya. Setiap ujian semester nanti ada di kolom penilaian ini ya. Tapi ini nanti juga kalau sudah tiba waktunya nanti disampaikan sekarang, nanti orang ujiannya belum kok Pak, materinya aja belum kan seperti itu. Jadi kita memang bahas satu persatu. Oke, terus selanjutnya balik ke materi minggu kemarin, kita sampai di mana? Ayo. Tentang membuat grafik di menu info. Sampai di mana orang ini udah saya share ya.
Terakhir ini ya, terakhir ini ya tugas ini ya. Iya, Pak. Ya. Terus untuk membuat grafiknya, membuat tabel kan seperti itu kemarin itu. Dan apa ya, untuk hari ini materinya sebenarnya, nah ini sebenarnya kayak review aja, review dari materi ini, pertemuan 1, 2, 3, dan 4. Kan semuanya untuk materi sudah ya. Di materi 1 kita perkenalan sudah, di materi 2 kita belajar menulis ya kalau nggak salah. Belajar menulis dikit-dikit, mengupas tentang perintah-perintah yang ada di menu home kalau nggak salah. Terus untuk pertemuan ketiga ini perintah operasi Microsoft Word ya, belajar nulis juga, kemarin juga udah praktek sedikit ya. Dan untuk pertemuan 4 kemarin menu insert. Nah terus hari ini sebenarnya dari pertemuan 1, 2, 3, 4 ini coba dipraktekkan, ditulis, teman-teman berbagi layar ya. Ini nanti kalau sudah ditulis semuanya bisa dimasukkan ke sebagai tugas di secara daring juga ya. Sebenarnya kalau teman-teman perhatikan ya, kalau teman-teman menulis itu kan juga di di pelajaran lain ya, di bahasa Indonesia atau di kelas menulis itu kan sampai ada menulis kan. Iya, Pak. Ada nggak menulis? Nah sebenarnya teman-teman bisa ini aja ya, bisa itu sebagai sebagai tugas di komputer ya. Nanti hasilnya bisa diupload di kelas menulis juga. Kalau tulisannya bagus nanti bisa bisa dibukukan kan, seperti itu kan. Nah kalau untuk komputer ini secara teknisnya aja, cara menulisnya aja. Nanti untuk isinya atau yang sampai tulis itu tentang apa atau apalah itu ya, itu bisa sesuai dengan imajinasi teman-teman. Maksudnya nggak harus, kalau kemarin sebagai contoh kan saya menulisnya tentang diri saya. Nah teman-teman bisa menulis tentang diri teman-teman sendiri. Dan itu kan banyak ini ya, banyak pilihannya. Teman-teman bisa menulis tentang tempat tinggal atau tentang ya pokoknya apapun lah yang ada di pikiran atau ada di isi hati teman-teman, bisa dicurahkan ke tulisan itu ya. Coba di sini ada yang sudah menulis ya, maksudnya ya belum selesai nggak apa-apa, nanti kita bareng-bareng bareng-bareng dibenahi, jadi yang lain juga biar tahu gitu. Ada yang sudah menulis meskipun belum selesai nggak apa-apa, dibahas bareng aja. Mbak siapa? Mbak Supriyati? Iya. Terus ada lagi siapa yang sudah menulis? Saya siapa namanya? Siapa? Mbak Eni Wulandari. Iya. Ya, terus Mbak Tania udah menulis belum? Mbak Sekti, Mbak Suningsi. Saya coba, Pak. Tulisan yang di kelas menulis itu bisa loh ya. Malah nanti kalau teman-teman di kelas menulis itu kan juga menulisnya di Microsoft Word ya. Iya nggak toh? Iya, Pak. Iya. Nah iya kan, di Microsoft Word itu bisa disempurnakan. Nah saya itu cuman pengen tahu dasar-dasaran secara teknis saja seperti itu. Kalau tentang isi itu bebas gitu ya. Nah teknisnya seperti boleh nggak, Pak? Boleh, semuanya boleh. Teknisnya seperti apa sih, kan seperti itu toh. Maksudnya
paragrafnya, terus apa namanya, huruf besar kecilnya, seperti itu kan. Jenis hurufnya teman-teman itu paham nggak sih, kan seperti itu. Coba saya itu kemarin di mana ya saya naruhnya materi saya, yang tulisan saya itu. Coba teman-teman silakan berbagi layar, siapa dulu? Sambil saya nyari apa tulisan saya yang kemarin itu. Mbak Supriyati. Iya Pak. Bentar. Boleh ya, boleh berbagi layar, silakan. Saya masih bingungnya untuk menulis tabelnya Pak, sama itu grafik. Oh iya, tabelnya ya. Iya, kalau grafik kan dulu pernah belajar di Microsoft Excel, kalau di Microsoft Word itu belum pernah, jadinya bingung. Oh ya, di Excel sudah pernah bikin grafik ya. Nanti Sudah. nanti di Excel juga bikin lagi ya. Iya Pak. Kemarin teman-teman yang sudah mengikuti semester sebelumnya di Microsoft Word-nya kan juga ada tugas toh. Bikin apa dulu itu, lupa saya. Surat lamaran kerja kalau nggak salah. Oh iya, surat lamaran ya. Bukan, tapi ya pada intinya sama sih, penulis juga. Ya. Ya udah, sekarang menulis ini, menulis cerita ya, menulis. Mau menulis apapun intinya menulis ya. Iya. Nah, ini kalau teman-teman bisa manfaatkan untuk tulisan ini, nanti bisa untuk kelas menulis juga ya. Isinya aja apa namanya, diperbaiki, misalkan seperti itu. Ceritanya, alur ceritanya seperti apa kan gitu. Kalau untuk saya apa, secara teknisnya aja. Ini saya seperti ini Pak. Nah, bentar, coba di itu apa namanya, ini untuk paragrafnya atau insert, ini insert gambar ya. Ya, insert gambar, insert Gambar, terus tabel sama insert grafik. Dan insert grafik. Ini grafiknya diambil dari tabel di atas atau bukan? Iya Pak, tapi bukan dari sini, bikin data lagi. Karena kalau tabel ya, grafik kita bisa membuat grafik itu karena harus ada tabelnya kan, seperti itu ya kan. Iya. Tapi kalau grafik itu tabelnya langsung dari Microsoft Excel, dan itu ketika kita sudah klik untuk insert insert grafik, nah Pak, sudah pasti ada tabelnya. Ini saya bikin 2 tapi munculnya cuma 1. Makanya saya bingung ini gimana gitu Pak. Kan ada 2 tanggal. Tapi yang muncul hanya tanggal 13 saja. Oke, kalau begitu mungkin grafiknya jangan pakai yang bulat atau jangan pakai yang pie. Saya coba itu sama saja Pak. Kalau pakai yang apa namanya, Yang balok, catite itu adalah judulnya ya. Saat label apa elemen Ya teman-teman ya, maksudnya kalau memang apa namanya, untuk versi handphone atau Android itu memang kurang maksimal ya. Ini cuma menyampaikan saja. Jadi teman-teman bisa
memilih yang menggunakan laptop mungkin bisa lebih Ini maksimal. Pak, saya ganti tetap sama tanggal sama ini. Daftar hadirnya cuma 1. Absensi. Coba tadi tabelnya. Yang ini Pak, apa yang Yang tadi? tabel dari apa? Dari grafik ini. Ini Pak, Nah, yang ini. ini harusnya per apa namanya? Per kolom. Coba yang tidak hadirnya tidak hadirnya itu ada di sebelahnya nomor 3 ini. Terus untuk apa namanya? Per tanggalnya ini ya. Maksudnya kan tanggal 13 hadirnya di sebelahnya gitu, Mbak. Coba. Jadi menggunakan berapa kolom? 1 2 gitu. Ini jadinya itu Pak, nulis huruf, nulis angka, nggak bisa nulis huruf. Makanya saya bingung banget ini. Kan kalau di Excel kan di sini bisa itu kan, bisa nulis huruf atau angka. Itu di sini nggak bisa. Iya. Di sini pun sama. Kalau Iya. pakai Microsoft Word malah itu apa? Grafiknya nggak bisa muncul. Ya itu karena ini ya apa namanya mungkin ya itu tadi keterbatasan aplikasi menggunakan handphone ya. Tapi sebenarnya kalau saya sih juga sebenarnya teman-teman paham gitu aja saya juga udah syukur teman-teman memang diniatkan, maksudnya diniatkan belajar itu ya menggunakan apa namanya ya menyesuaikan gitu, maksudnya kita pelajari kita benar-benar komputer, jadi ya biar aplikasinya kita juga menggunakan komputer biar fiturnya itu lebih maksimal juga. Jadi pemahaman kita juga memang benar-benar apa namanya terkadang bahasa yang ada di handphone dengan komputer itu kan kadang juga berbeda juga ya, nggak sama juga ya. Iya Pak. Microsoft sama-sama Microsoft Office yang ada di handphone atau dengan yang di komputer jelas nggak sama maksudnya. Iya Pak. Sama satu lagi Pak, nanti ini kan saya nggak bisa nyimpen versi PDF. Itu saya ngumpulinnya bisa dokumen atau itu Pak di screenshot. Soalnya kalau dipindah ke Microsoft Word yang di HP itu jadinya nggak kebaca sama kadang acak-acakan. Ya di PDF kan juga bisa sih ya, nggak apa-apa. Tapi ini itu Pak harus berbayar. Iya toh. Iya, kalau pakai Masa? itu. Iya, ini itu kan berbayar kalau di PDF yang Oh pakai ya. itu pelari fokus. Ya udah nanti gampang itu bisa kalau ngumpulin tugas itu bisa apa namanya ya pokoknya semaksimal mungkin lah ya. Jadi misalkan di situ dokumen ya nggak apa-apa setor doc aja. Pada intinya teman-teman itu paham gitu aja, kalau saya itu gampang kok. Baik, Pak. Jadi misalkan teman-teman paham, misalkan ada apa materi atau soalnya diubah dalam bahasa atau bentuk apapun, teman-teman itu paham. Yang terpenting adalah memang pemahaman dasar ya. Ya, Pak. Oke, terima kasih Mbak Supriyati ya. Kenapa? Ini bisa ditutup, Pak. Iya, ya jadikan menggunakan banyak apa namanya, banyak aplikasi ya. Ya jadi Iya, Pak. ini juga menambah ini aja, menambah apa pengetahuan saya juga, karena kan saya juga memang apa namanya belum pernah menggunakan aplikasi yang ada di handphone. Ya. Ya. Coba berarti yang pakai komputer, coba siapa?
yang nulisnya di laptop? Mbak Eni Wulandari nulisnya di laptop apa di handphone? Di mana? Di HP. Coba yang pakai laptop, Mbak Suningsih tadi ada enggak? Tadi mana tadi? Mbak Suningsih hilang ya? Atau Mbak Sekti? Mbak Anissa? Oh, pakai HP Pak, jadi ya 11-12 ya masalahnya. Masalahnya sama ya. Nah, ujung-ujungnya kita ngerjainnya. Yang pakai laptop siapa ya? Mbak Mira pakai handphone ya karena baru masuk. Mbak Tania, coba saya cari dokumen saya. Cuman laptop ini lagi jalan terus nggak masuk jaringannya jelek kalau di laptop nih. Aku pakai handphone. Pakai handphone ya, yang pakai laptop coba siapa? Dari tadi di laptop tuh lama banget tuh nggak masuk. Iya, maksudnya Mbak Tania itu ya dimaksimalkan pakai laptop ya. Nanti belajar komputer, belajarnya di laptop, terus prakteknya di handphone, nanti nggak nyambung jadinya ya. Iya, tapi susah nih, udah masuk. Ini lagi muter banget itu di laptop dari tadi muter-muter nggak masuk. Oke, saya cari dokumen saya dulu. Jadi kalau nulis itu ya, coba kemarin kan fungsi-fungsi itu ya, yang utama itu yang fungsi-fungsi perintah-perintah itu ya. Perintah yang ada di menu home dan menu insert itu yang sering kita gunakan. Bentar, saya coba dulu cari ini apa. Saya kemarin mana membuat grafik keuangan. Berarti kalau menggunakan HP nanti prakteknya gimana ya? Materinya nanti menyesuaikan, berarti kita rubah belajarnya ini apa namanya? Nggak bisa praktek begini. Bisa Pak maksimalin menurut komputer aja. Mungkin lain kali udah punya komputer jadi ada yang bisa disimak gitu loh. Iya, maksudnya apa ya? Ya udah, kita lanjutkan aja berarti ya. Lanjutkan yang kemarin itu apa? Coba tadi ada yang kurang paham dibikin tabel atau apa, Mbak? Siapa tadi? Saya Pak yang kurang paham bikin tabel sama bikin tabel dan grafik. Oh, grafik ya. Ya udah, kita lanjut dulu. Kita ini ya apa namanya? Kita ulang sedikit. Ya, nanti terus kalau ini nggak selesai berarti untuk tugasnya bagaimana? Saya harus merancang tugasnya ya. Tugasnya mundur aja Pak. Ya bukan masalah mundur. Nanti kan tugas itu kan harus komplek ya, harus komplit gitu. Harus ada cerita ya, maksud cerita itu adalah sebenarnya bentuk tulisannya ya, bentuk tulisannya. Terus insert foto ya tadi sudah bisa ya, untuk gambar yang foto atau gambar yang
ada hubungannya yang mendukung dari isi dari cerita yang teman-teman tulis ya. Ditambah lagi dengan tabel dan grafik. Sebenarnya itu tok loh. Ya. Sebenarnya itu tok loh, itu sebenarnya cukup 1 lembar juga ya. Yang grafik aja sih Pak, yang tabel udah mendingan paham kok. Oke, yang grafik. Kalau bisa sih, kalau setornya pakai foto gitu sih Mbak, sih Pak. Bagaimana? Ya Allah. Untuk Kalau setornya dalam bentuk file foto gitu, kan dia 1 lembar kan. iya. Terus di kertas maksudnya. Di foto, di screenshot gitu tak maksudnya? Iya Pak. Ya nggak apa-apa kalau itu benar-benar sampean yang nulis dan sampean tahu gitu ya. Nanti untuk bentuk tugasnya sih itu nggak masalah. Yang tadi sering saya sampaikan itu, yang penting teman-teman itu paham maksud saya itu. Dari kita menulis ya, anggap aja ini tulisan. Ini kan tulis ya, memang tulisan ya maksudnya. Ini materinya tulisan ini ya. Dari kita menulis, ngetik tik ya. Terus untuk penggunaan ini semuanya kan biasanya itu teman-teman ya, kalau teman-teman ini cerita ya, ini bisa menambah pengetahuan juga. Biasanya kalau di dalam perkantoran atau ujian ya, atau nanti bentuk ujian saya juga seperti itu juga bisa ya. Itu biasanya kalau misalkan buatlah sebuah tulisan ya, dengan sudah ditentukan aturannya, itu sudah ditentukan. Jadi teman-teman itu harus pahamnya di situ maksud saya. Misalkan gunakan jenis huruf New Roman ya, ini Time New Roman seperti itu biasanya. Ukurannya berapa seperti itu biasanya itu ditentukan. Terus untuk menulis ini misalkan paragrafnya seperti apa, rata tengah atau rata pinggir, rata kiri atau rata kanan atau rata justify, rata kiri kanan ya. Seperti itu biasanya sebenarnya. Itu udah di-share belum layarnya? Oh iya, Masya Allah ya. Oh iya, ya benar sampean. Tadi saya biasanya nggak bisa lihat layar kok, ini ada nama-nama. Iya. Maaf ya. Ya, maksud saya seperti ini. Yang penting teman-teman itu paham maksud saya itu. Biasanya kan di soal atau di tugas atau teman-teman bekerja di kantor itu biasanya kalau nulis itu biasanya ditentukan aturan-aturan penulisannya seperti itu ya. Misalkan tuliskan, saya ulangin lagi berarti ya, misalkan tulisan itu gunakan jenis huruf apa, akan seperti itu ya. Misalkan ini di sini ini menggunakan Calibri ya. Misalkan di perintah itu gunakan Time New Roman ya, misalkan seperti itu ya. Kan beda kan atas sama bawah ini, biasanya seperti itu. Terus ukuran tulisan biasanya ditentukan juga, misalkan biasanya 12 atau berapa seperti itu ya. Terus kemudian spasi. Nah, spasi ini juga biasanya ditentukan mau spasi ya atau normal ya, atau setengah spasi seperti itu. Oke, biasanya seperti itu. Terus utamanya sih benar tadi yang sudah saya sampaikan, teman harus benar-benar paham ini ya, perintah-perintahnya ini. Ini untuk penulisan ya, karena Microsoft Word memang yang kita pelajari ya, ini adalah terkait dengan tulisan ya. Terus ada cetak miring, cetak tebal seperti ini ya. Nah,
kita lanjutkan kemarin sudah dibahas sedikit tentang tabel. Tabel sudah bisa. Terus grafik. Ya. Grafik coba saya mulai baru. Coba ya. Saya ingin membuat grafik penjualan gitu ya. Kita set dulu. Biasanya kita bekerja membuat grafik itu biasanya kita kan punya data kan nggak mungkin kita kerja nggak ada datanya, terus apa yang dikerjakan kan seperti itu ya. Terus data itu kita ambilnya juga dari sebuah tabel juga. Jadi kita masuk ke insert tabel ya. Untuk membuat tabel ini di sini ada kolom dan juga baris. Kita mau bikin berapa kolom dan berapa baris ya. Ini saya contoh, kita membuat kolomnya nomor ya, kemudian penjualan. Kita mau bikin tabel apa? Penjualan bulan gitu ya, nomor penjualan ini bulan aja berarti, bulan langsung berarti Januari. Terus partner cuman 3 tok ya, 3 tok. Kita ingin menambahkan tabelnya lagi misalkan, bisa nggak kita mau nambahkan tabel dari sini ya? Caranya di ini di short ya, ini ya, ini. Terus klik kanan coba, atau di ini layoutnya, layout berarti di sini kita bisa menambahkan ya, ini untuk menambahkan baris ya, menambahkan baris. Terus untuk menambahkan kolom, nah di sini coba, nah ya kan, ini tambah 1 kolomnya kan. Nah insert right berarti kolom barunya ada di sebelah kanan. Insert left berarti kolom, misalkan di sini saya menambahkan 1 kolom lagi ya, tapi saya taruh di sebelah kirinya Februari misalkan, berarti pakai yang insert live. Nah di sini teman-teman bisa kalau teman-teman menggunakan laptop, ini perintah-perintah semuanya ya, bisa teman-teman praktekkan. Jadi misalkan saya ngomong doang, ngomong tok, nggak dipraktekin, teman-teman nanti nggak bisa. Teman-teman juga misalkan mau praktek tapi nggak ada komputernya ya, misalkan untuk menambahkan kolom kita harus insert kolom, ada di insert tabel, terus diklik, terus di layoutnya, terus di apa teman-teman bingung nggak kira-kira seperti itu? Misalkan nggak bingung ya? nggak bingung sih Pak, Enggak sih, bingung. soalnya di Polaris Office hampir sama penampilannya, cuman kurang maksimal itunya aja. Iya. Terus untuk yang kita pelajari ini kan Microsoft Word ya. Jadi misalkan untuk aplikasi lain kan nantinya nggak jadi belajar Microsoft Word gitu. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman nggak ini saya kasih contoh. Misalkan menulisnya di ini, sampai teman-teman belum punya Microsoft Office-nya, biasanya di sini ini dicari yang namanya Notepad yang bisa untuk nulis. Notepad. Di lobby ada yang nunggu Pak. Oh ada ya, bentar.
Ada lagi? Tidak Ya, kayaknya. saya. Bukan notepad. Kemarin apa yang disampaikan Mbak Dewi Ratih itu lupa saya. WordPad. WordPad. Nah, ya ini WordPad ya. Nah, WordPad, tapi sama sekali lagi ini kan bukan Microsoft Office. Jadi nanti untuk apa namanya tampilannya juga seperti ini ya. Ini WordPad. Kalau ini di setiap setiap laptop juga ada ya, biasanya seperti itu. Untuk save-nya coba ya hampir-hampir sama lah ya. Bisa save as juga. Ada untuk font-nya ya hampir-hampir mendekati ya. Untuk menu home, menu file sama. Untuk ya ini untuk WordPad-nya ya. Ini di setiap laptop juga ada. Akan tetapi juga karena kita belajar Microsoft Office ya, nanti teman-teman misalkan bekerja di sebuah kantornya nggak ngetiknya di Microsoft Word, sampean yang dipelajari dengan WordPad kan seperti itu. Atau teman-teman belajarnya pakai handphone, giliran pas kerjanya kan pakai komputer gitu, ya. Tapi sampai di mana ya untuk ini ya, untuk menambah ini Januari, berarti di sini harusnya Februari. Nah, kita menggunakan ini ya, kita menggunakan kita memindahkan ini, dipotong terus dipindahkan itu menggunakan apa? Nah, di cut ya. Di sort dulu, terus pilih cut. Nah, di cut kan hilang kan? Terus taruh di sini. Diklik dulu mau taruh di mana. Terus di paste ya. Sama ini. Nah, ini kita menggunakan perintah atau fungsi fungsi cut ya. Terus seperti ini contohnya Januari, ini kan J-nya harusnya huruf kapital atau huruf gede ya. Kita bisa menggunakan perintah yang ada di menu home di sini ini ya, change case yang huruf pertamanya gede berarti kapital. Nah, ya, jadi harus benar-benar dipahami dari setiap perintah-perintah yang ada di setiap menu yang ada di Microsoft Word ya. Dan memahami itu sebenarnya memang biar lebih cepat bisa ditangkap ya, bisa benar-benar dipahami dengan dipraktekkan juga ya. Terus kemudian lanjutkan April, Mei ya, ini berarti 5 bulan. Coba ya, nomor 1, 2, 3, 4, 5 ya. Untuk Januari ini sebenarnya nggak perlu nomor ya, ini Itu untuk angka 3-nya salah Bapak. Ya nggak apa-apa, mau saya hapus lah. Ya, misalkan ini untuk jenis-jenisnya aja ya, jenis dagangannya aja ya, jenis dagang. Misalkan yang kita jual ini baju warna, terus koko, terus mukena di sini, terus
contoh untuk penjualan Januari, baju Januari penjualan 25 ya, Februari 30, berarti kan meningkat sebenarnya ya. Terus di sini ada 32 misalkan, ada 20 misalkan menurun. Ini ada ke 36. Nah, ini sama untuk celana misalkan 15. Kita ini aja ya, apa namanya, untuk angkanya. Ini sebagai contoh saja. Nanti bedanya kejauhan 40. Coba teman-teman juga bisa praktekin juga ya langsung. Nanti kita diskusikan bisa jadi enggak gitu. Ya, untuk sepatunya 40. Mana? Bisa 34. Nah, kita berdasarkan ini aja ya. Ini saya coba. Di sini adalah daftar apa namanya, barang yang terjual gitu ya. Iya. Aku bisa kasih Mbak Hanifah deh. Oke, berarti ini ya, coba. Nah, kita kan juga ini ya, kita kan bisa mengatur. Ini kemarin sudah paham belum? Sudah ya. Untuk apa namanya, ini untuk shading ya atau background ya. Terus ini tulisan karena judul kita kasih huruf tebal, cetak tebal. Terus kita pindahkan di center atau di tengah ya, misalkan seperti itu. Nah, untuk karena judul dengan isi di bawahnya kita bisa untuk bordernya atau garisnya kita bisa pilih sesuaikan. Nah, ini untuk bottom bordernya bisa dihilangkan, kita top bordernya bisa dihilangkan, dan macam-macam sih ya. Iya, All border atau no border pun bisa ya. Oke, apa. Terus kemudian coba kita membuat tabel dari membuat apa tadi, grafik dari tabel ini. Dari tabel ini bisa nggak kita membuat grafiknya ya. Oke, berarti terus di sini coba kita grafik jualan toko apa tadi namanya. Coba kita menggunakan, kalau ini mau diganti huruf gede semua gimana? bisa di hurufnya ke atas ini. Ya. Nggak paham ini Pak, paham cepatnya. Cetak tebal ya, misalkan seperti itu. Sri Haryanti, Mbak Sri Haryanti tadi udah masuk, keluar lagi.
Ini ya Mbak Sri Harlianti ya, ini saya admit ya. Nanti jangan bilang Pak saya masuk apa namanya nggak dibukain pintu gitu. Ini sepertinya sinyalnya beliaunya susah ya. Yang lain-lain diklik sekali langsung masuk. Kita lanjutkan ke mana tadi? Ini ya, insert mau buat grafik ini ya, coba bisa nggak? Iya Pak. Insert, pilih ke chart ya. Oke, kita karena penjualan itu biasanya pakai apa ya? Ini ya, pakai line aja ya. Line itu biasanya atau ini dulu nggak apa-apa juga. Kalau ini line kan biasanya naik turun seperti ini ya grafiknya ya. Iya Pak. Oke, kita pakai ini aja, line aja. Nanti kan bisa di apa namanya? Dirubah untuk bentuk apa tadi bentuk grafiknya. Saya besok tak pinjam laptop lah Pak. Tak edit lagi. Biar Gimana? besok saya mau pinjam laptop aja, tak edit pakai laptop yang tadi Ya, sudah. ini jadi kalau teman-teman punya usaha ya, punya usaha, jadi ini kan bisa buat apa namanya? Tapi itu Pak, apa laptopnya itu yang versi lama itu bisa nggak ya Pak? Ya, dicoba aja ya. Nah, ini kembali untuk ini ya, untuk apa? Karena tadi ada berapa nama apa namanya? Ini kategori ini untuk sebentar. Iya. Tadi datanya mana? Coba kategori untuk tadi apa baju ya semacam itu ya. Iya, Baju, celana misalkan gitu. Nah ya. Terus apa tadi koko. Terus mukena. Seperti itu ya. Celana. Koko. Nah, yang satu apa? Sepatu. Nah, terus ini untuk ngisi ininya apa? Januari atau minggunya tadi apa? Januari ya, mulai dari Januari ya? Iya Pak. Ya udah, ini nanti nggak nyampe 5 Mei nggak apa-apa ya. Yang penting teman-teman ada ini ya, Januari Februarinya ya, nanti bisa dilanjutkan bisa sampai Desember juga kan gitu. Berarti nggak otomatis ya Pak? Otomatis dong. Coba sampai lihat ini di bawah ini langsung berubah nggak? Ini baju, celana, koko. Apa yang saya ketikkan di sini kan langsung masuk di sini kan? Saya kan udah diketik di tabel tuh. Jadi sekarang Bapak masih harus ngetik lagi di ini kan? Iya, itu tadi tabel itu buat acuan, maksudnya kita mau bikin seperti itu gitu. Kalau ini data ini harus diisi karena ini sudah satu paket dari grafik ini ya, beda yang saya ketikkan di awal tadi ya. Kalau ini nggak ada datanya, terus grafiknya nggak bisa dibuat, nggak bisa dibikin gitu. Misalkan tadi baju berapa Januari ya, tadi bajunya berapa, lupa ingat ya, kita buat lagi aja ya, nggak apa-apa ya. 30. Terus Februarinya berapa, 25 menurun misalkan gitu. Terus bulan Maret apa namanya, bulan Maret 40 naik lagi gitu.
Atau yang di sini yang di sini bulannya teman-teman. Jadi apa namanya, ini yang baju ini yang Januarinya gitu mungkin. Jadi bulannya bisa di sebelah sini, di sini, terus di sini angkanya, angka penjualannya kan seperti itu ya. Iya, Pak. Nah, makanya dari sini kita bisa belajar. Sini itunya Maret, April, April. Maret, April. Nah di sini ada Mei ya. Berarti di sini jenisnya ya, di sini ya berarti apa, baju. Sini ada koko, ada koko, terus mau kena yang satu ya, Januari 30, 40, bukannya misalkan juga 30, misalkan seperti itu. Terus sepatunya misalkan 25. Terus untuk Februari ya, ini berarti data ini ya, apa namanya, ini ada berapa ini, 1, 2, 3 ya, 30. Benarnya jangan sama, nanti biar ada bedanya, 32 itu. Terus untuk Februarinya misalkan 25, di sini ada 30, pokoknya 35 sebagai contoh aja ya. Terus untuk mukena misalkan jangan lupa 2 sama nanti 25. Terus ini juga misalkan 22 ya, ini 20 menurun, berikutnya naik lagi menjadi 25, jadi 10 seperti itu ya. Terus seperti itu. Nah ini sampai bisa lihat kan ini dari grafik ini ya, Januari ada di angka berapa menaik atau menurun, biasanya seperti itu ya kalau grafik yang apa namanya, yang garis ini ya. Contoh aja ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau buat grafik yang sesungguhnya ya, teman-teman harus mengikuti data yang asli, yang real ya. Jadi teman-teman bisa punya seperti ini. Oke, ini sampai dengan bulan April ya. Ini Mei-nya kondisi juga ya. Ya, biar 5 ya. Ini Mei-nya 10, enggak apa-apa. 20 terus jadi 15 ya. Nah, ini dari grafiknya uyel-uyelan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus memang harus tahu ini di angka ini. Terus kalau sudah seperti ini ya, ini judulnya belum. Ini apa
tadi? Oh, oke. Misalkan kalau sudah ini bisa ditutup ya, kalau grafiknya sudah masuk ya. Ini untuk data ini berarti kita tadi nggak ikutin ini ya, tapi sebenarnya untuk angka bisa dimasukkan sesuai dengan daftar yang sesungguhnya ya. Nah di sini ada keterangannya. Nah ini untuk baju itu yang warna biru, celana warna ini oranye ya. Ini perhatikan, ini celana yang Januari ke Februari kok nggak kelihatan, hilang kemana? Coba perhatikan, celana dari Januari Februari 30. Nah karena di Februari celana sama baju kan sama ya titiknya. Sini. Februari kan 30 kan sepatu. Nah ya kan, ini coba nah data ini, kalau datanya mau dirubah ya teman-teman, catitelnya oke. Ini bisa dituliskan ya catitelnya, judulnya ada diisi di daftar penjualan. Untuk gede aja semua ya. Senap per bulan berapa atau berapa kan seperti itu. Nah ini untuk datanya. Terus ini untuk angkanya. Nah, ini untuk angka ini tepatnya di angka berapa itu teman-teman bisa lihat di sini nih. Setiap warna, setiap per Januari ya, setiap peningkatan itu kan ada ya. Ini Januari. Itu berarti contohnya seperti apa? Tiap bulan itu mungkin ada harganya apa jumlahnya itu naik turun gitu ya, Pak? Bagaimana, Mbak? Ya, itu contohnya seperti kayak misalkan jumlahnya dalam 1 bulan itu apa jumlahnya sekian, berarti lagi naik-naiknya. Terus Ya. di bulan selanjutnya itu misalkan ada penurunan gitu, berarti lagi itu semua tergantung dari isi datanya ya. Misal ini loh dari tabel ini ya, tapi ini tabel yang kita buat tabel. Sebenarnya kalau tabel yang ada di grafik ini ada tabelnya sendiri ya. Ya tapi ini yang sudah menjadi satu. Coba di sini ya, kalau mau merubah isinya atau merubah value nilainya, di sini coba bentar. Nah ini ada data tabel. Nah, ini misalkan tabelnya dimasukkan ya. Jadi gambar ini uwet-uwetan ya karena angkanya saling mendekati ya. Ini adalah gambar dari grafik dari data ini. Ya kan Januari, bukan yang ini ya. Ini tadi kita yang ngetik dulu ya. Jadi ini juga bisa disesuaikan lah. Intinya data ini, grafik ini, datanya adalah Januari 30. Coba cek aja datanya. Warnanya apa baju? Warna biru. Warna biru. Kan ada biru ini adalah mukena, benar enggak? Biru yang saya klik ini.
terus sepatu yang saya tadi bukan biru, apa ini kuning ya, kena. Yang baju adalah yang warna biru yang mana? Oh ini baju ya. Penjualan Januari 30 ya. Sampai di sini coba ada nggak bayang-bayang? Oh iya, saya paham arti sih gitu. Atau datanya ini juga nggak usah pakai data lah, lihat aja udah bisa. Itu grafiknya bisa kita rubah sendiri ya Pak ya? Bisa ya, memang ini kan sesuai dengan data yang kita masukkan ya. Iya. Misalkan datanya nggak usah dimasukin, dihilangkan, kan seperti ini. Kita kan bisa membaca ini kan bisa. Ini kita arahkan mouse kita di setiap garis ini kan akan muncul keterangannya, ini ada kan? Series ya, Koko ya. Poinnya Januari, bulan Januari, value itu adalah nilainya ya. Terus ini di sini pas di sini Koko bulan Februari ya. Jadi untuk baju koko warnanya yang ini apa namanya, ini warna apa, abu-abu ya. Kalau misalkan kita mau oh ternyata koko menurun ya dari Januari, permintaan semuanya banyak, bulan Februari turun ya, terus bulan Maret turun lagi, terus bulan April Maret sampai April udah apa ini hampir sama ya, dari 25 ke oh berarti sama ya gitu. Ternyata bulan Mei turun lagi. Nah, seperti itu. Misalkan lagi ya teman-teman, nggak usah khawatir, di sini data bisa dimunculkan ya. Coba tadi akses error legend ini misalkan data label. Oh ini data label ini maksudnya angkanya itu dimasukkan di setiap apa namanya ini titik-titik ini, setiap per bulannya ini ya kan. Untuk Januari untuk warna apa ya, untuk koko berapa ini 40 biji ya, seperti itu ya. Untuk data label juga misalkan nih mau ditaruh di mana sih ini angkanya, ini kan di sini ada pilihannya juga di tengah-tengah, berarti di tengah-tengah itu di tengah-tengah center di titiknya, misalkan ini saya taruh di center ya, berarti angkanya itu ada di titiknya ya. Nih perhatikan ya, misalkan terus ada di left berarti di sebelah kiri, kalau di sebelah kanan maksudnya sebelah kanan dari titik itu. Nah ya seperti ini di bawahnya ya. Nah kalau misalkan ini sesuai dengan tanggalnya nih, Januari 10, Februari 35 ya, itu tergantung kita mau dibuat seperti apa ya. Bagaimana? Pelan-pelan nanti teman-teman pasti paham, saya yakin. Pelan-pelan Pak. Kan pasti ngerti. Nah kita misalkan ini apa nilainya nggak usah dimasukin deh gitu, value-nya nggak usah dimasukin di kali ya. Nih, misalkan ini yang mau masuk kotak ini ya, mau ini dihilangin semua. Oke, ini untuk apa tadi? Untuk chartnya yang bentuknya line ya, garis. Misalkan kita mau bikin yang balok yang berdiri itu ya.
itu Iya. cara merubahnya atau pilihannya ada di sini. Coba di chart style ya. Atau sebenarnya bisa dari mana? Desain. Oh, dari desain ini juga bisa mungkin. Atau lebih baik dari sini di chart style-nya atau diklik kanan ya seperti itu. Ya. Di kanan ya itu tadi sudah ada icon-iconnya ya. Chart style. Kita pilih yang mana ini seperti ini ya. Untuk warna bisa dirubah juga ya. Ini kalau untuk angka. Jadi kalau yang style ini yang sudah apa namanya, ini yang sudah disediakan ya, kita tinggal apa namanya mengikuti aja ya. Misalkan kita klik ini. Iya, Pak. Kan banyak banget kan stylenya ya. Jadi bisa. Oke, terus misalkan ini nggak bisa digeser, ya kan? Nggak bisa digeser kan? Iya. Kita sama, ini sama dengan kayak kita tulisan insert gambar juga harus di wrapping atau yang kita pilih yang biasanya itu kita square. Kalau square itu bisa masuk ke dalam tulisan juga ya. Kita pilih yang square. Oke, coba bisa digeser enggak? Geser enggak? Nih, bisa kan? Nah, ini juga bisa dibesar kecilkan ya. Ukurannya bisa sesuai dengan yang kita inginkan. Terus misalkan ini tadi untuk chartnya kita kasih apa namanya cetak tebal, bisa aja kita ganti sesuai dengan yang misalkan seperti ini ya. Terus apa lagi? Kalau untuk datanya nanti teman-teman bisa sesuaikan ya. Kalau misalkan mau seperti ini tadi yang tabel kita bikin tadi ya tinggal di apa namanya di data tabelnya isiannya ya, value-nya, nilainya sama dengan yang data yang kita punya ya, yang benar-benar kalau mau buat yang benar juga ya. Nah, kan teman-teman bisa ini loh, maksudnya apa ya, kalau menggunakan laptop sebenarnya sama aja ya. Menggunakan laptop pilihannya itu banyak untuk desainnya ya. Seperti ini kan bagus kan, keren kan, keren loh teman-teman. Kita bisa bikin seperti ini, atau apalagi kalau memang sesuai dengan apa pekerjaan sampean atau bisa mendukung lah ya, mendukung dengan pekerjaan. Jadi kita belajar benar-benar bisa diaplikasikan, bisa digunakan. Bagaimana sampai di sini terkait dengan tabel dan apa tadi grafik? Bisa dipahami, bisa dimengerti. Ya. Oh, ini tadi kalau mau merubah jenis apa tabelnya ya, caranya sama ya, diklik dulu kalau sudah ada ini ya,
garisnya ini artinya sudah aktif ya, jadi bisa digerak juga, bisa dipindah karena tadi sudah di praktek ya. Terus misalkan mau ganti tipenya, jenisnya, nah misalkan tadi pengen yang bar dari samping atau kolom yang dari bawah seperti ini. Jadi teman-teman lebih mudah mana, misalkan seperti ini ya. Mendingan Misalkan ini Pak, balok ini. Ya, karena kan kalau yang cat tadi itu buat kita naik turunnya, misalkan seperti itu ya, berupa garis ya. Kalau ini misalkan ini berarti per bulannya berapa item ini, berapa jenis. Ya. Berapa jenis ya. Ini kan sampean bisa klik di sini. Ini warna biru baju yang ada 30 ya, warna oranye. Ini warna oranye atau warna apa? Oranye ya. Oranye ya. Oranye warna ya. Ya, di sini kan ada keterangannya. Biru baju. Lain-lain. Ya. Atau backgroundnya ini teman-teman. Iya. Untuk Masya Allah ini udah jam tengah 12 ya. Enggak apa-apa, ini lanjut 10 menit lagi ya. Selanjutnya nanti misalkan bisa praktek sendiri ya. Coba saya kasih latihan tugas. Tadi saya mau merubah backgroundnya. Yang tadi nah, format misalkan ya. Ini format adalah format ini background. Kita ke fill. Fill itu adalah warna dalamnya ya. Nah, di sini kalau kita mau pilih warna, ini kalau no fill berarti nggak ada warna ya. Kalau solid fill ya, ini di sini solidnya warna hitam. Misalkan itu ganti ya. Nah, ini ya. Atau tipenya, karena ini tipenya tadi menggunakan dulu yang natural, terus warnanya ya, atau ganti dengan foto. Tekstur gambar ada di sini, tinggal pilih aja. Nah, kalau mau dengan gambar itu fotonya dimatiin dulu ya. Maaf ya, saya mute dulu ya. Tadi sampai mana? Kalau mau mengganti ini ya apa? Ini apa? Backgroundnya ya. Kalau tekstur fill ini sudah ada di komputer masing-masing, tinggal pilih saja mau pakai yang mana. Misalkan seperti ini kan nggak kelihatan malah jadinya ya. Nah, ini teksturnya sudah ada. Terus kalau mau dibikin gambar nih, pilih yang insert picture from file misalkan. Ini berarti kita kembali ke penyimpanan kita. Kita punya gambar apa yang sudah kita siapkan seperti itu ya. Sebagai contoh saya kasih gambar, misalkan harusnya fotonya Mbak Hanifah ya, karena tokonya toko Hanifah ini. Ini saya kasih gambar apa ya? Microsoft Word aja. Nah, seperti ini ya. Malah nggak kelihatan ya, mengganggu ya. Nah, ini terus transparansinya, maksudnya ketebalan gambarnya bisa diatur juga. Nah, seperti ini ya.
Ini gambar bisa disesuaikan ya, bisa sesuai dengan apa namanya teman-teman ya. Oke, kira-kira seperti ini. Ini untuk apa namanya data ini ya. Tadi apa? Grafik ya. Untuk jenis grafik bisa dirubah sesuai dengan keinginan kita, jenisnya juga, tipenya juga. Untuk warna-warna juga bisa diedit. Terus untuk value-nya atau nilainya ini yang berapa jumlahnya ini juga bisa diubah juga, bisa diedit sesuai dengan data yang sebenarnya ya. Yang untuk tabel ini tadi isinya ilustrasi saja ya. Kalau untuk grafiknya ingin datanya seperti ini, berarti tadi pas masukin nilainya, value-nya atau angkanya berarti sama dengan yang di data. Jadi kalau teman-teman mau buat grafik harus datanya ditulis dulu ya, sesuai dengan data yang sebenarnya. Ini untuk grafik dan tabelnya ya. Ini ada di menu insert. Nah, terus teman-teman ya biasanya sebelum kita menulis ya atau sebelum kita membuat apapun itu tulisan, makanya kita sebelum kita bekerja menggunakan Microsoft Word itu biasanya itu kita diminta atau disiapkan untuk apa ini namanya lembar kerjanya itu menggunakan kertas ukuran apa seperti itu ya, karena itu mempengaruhi nanti kalau gambar atau hasil kerja kita akan di print out ya, di print mau dicetak gitu. Jadi ukuran kertasnya sama kertas print yang sudah disiapin memang harus sesuai juga. Nah teman-teman ini bisa ke layout ya, layout ini untuk jenis-jenis pengaturan untuk kertasnya, halamannya ya. Untuk ukuran kertasnya ada di size ya, dipilih saja. Ini lupa saya mau menyampaikan kemarin itu. Ini biasanya untuk menyiapkan page layoutnya ini biasanya kita mau di awal ya, awal kita mau bekerja itu kita siapkan dulu kertasnya ya. Ini biasanya memang rata-rata kertas itu kita menggunakan A4 ya. Tapi misalkan sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan kebutuhan di sini juga disediakan misalkan untuk letter ya, untuk tabloid, untuk legal ya, A3, A5 ya, atau mau ukuran sesuai dengan yang diinginkan ya, bisa diatur di more paper size-nya. Untuk ukuran kertasnya bisa dituliskan ukuran tingginya berapa, maaf ini weight ini berarti kesananya apa, per horizontalnya itu apa, lebarnya ya, ini kesininya apa, lebar apa panjang. Panjangnya berapa, terus height-nya tingginya berapa, seperti itu ya. Nah, nanti previewnya seperti ini. Berarti ini menggunakan kertas apa ini, A4 ya di sini tadi. Ini di cancel aja. Di sini, nah ini menggunakan A4 yang saya tulis ini. Terus orientasinya ini biasanya kertas itu mau dicetak apa? Kita nulisnya di potret atau di landscape, mau dicetak berdiri atau landscape. Kalau landscape seperti ini kan jadinya. Seperti ini kan. Ya, tapi normalnya biasanya adalah potret. Tapi kembali lagi semua itu sesuai dengan kebutuhan ya. Terus untuk apa namanya margin, nah ini bisa di apa namanya ukuran normalnya atau teman-teman menghendaki sesuai tadi sesuai kebutuhan juga tadi ya, bisa dituliskan di bisa diatur juga ya.
kalau yang biasanya ya kita ya pakainya yang normal semuanya ya. Tapi kalau memang kebutuhannya tidak pakai margin atau margin ini ya teman-teman ya. Ini loh adanya, ini bisa digeser ke pet atau kemana, itu ukurannya bisa dirubah ya. Terus kemudian di sini ada ini kolom. Nah, kolom ini biasanya untuk dalam satu kertas itu kita mau bikin berapa kolom. Ya, kolom kan seperti ini kan, ini turun ini kan kolom kan. Ini turun ini kan kolom. Ini coba dihitung tabel ini ada berapa kolom, coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom. Berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berarti tabel ini terdiri dari 6 kolom, 6 baris ya. Ini untuk kolomnya. Kolom bisa dibuat 2 kolom. Kalau 2 kolom otomatis nanti ini setiap penulisan, setiap karena ini itu berarti 2 ya, berarti nanti sampai tengah-tengah sini langsung bawahnya gitu ya. Nah, teman-teman kan bisa lihat di ini di tampilannya seperti ini kan, kira-kira jadinya seperti apa kan ada ya. Nah, ini perlu juga ya untuk layout ini sebelum kita memulai pekerjaan memang harus kita cek dulu untuk layoutnya. Nah, setelah setelah selesai kita bekerja ya, kita kembali kita langsung ke save atau save as. Kemarin sudah saya jelaskan ya untuk save dan save as-nya ya. Save itu untuk menyimpan, save as itu untuk menyimpan bila mana nama filenya mau dirubah gitu ya. Jadi file aslinya tidak hilang, tidak berubah ya. Karena ini belum di save ya, tadi pertama belum di save ini ya, kan namanya dokumen tok ya. Ya, misalkan mau di save pun harus dimasukkan nama filenya dulu ya. Ini mau saya taruh di mana, misalkan seperti itu ya, atau di sini. Oke ya, terus saya taruh di downloadan aja lah ya, biar nanti saya gampang menghapusnya. Nah, ini file name ini yang penting, ini nama filenya harus sesuai dengan perintah juga biasanya ya. Biasanya kalau bekerja ya itu juga filenya ditentukan. Gunanya apa? Biar kita kalau mencari file tidak ada kesulitan, kita memudahkan ya. Seperti contoh biasanya saya kalau ngasih tugas itu nama filenya saya suruh nama ya kan, atau tugas 1 terus nama, biasanya seperti itu ya. Contoh nama filenya tugas 1 misalkan underscore atau apa nama misalkan gitu. Nah, terus di save ya. Atau misalkan tugas 1 apa-apa itu harus sesuai dengan itu ya, sesuai dengan perintah ya, karena ini akan memudahkan kita mencari filenya. Kemudian di save. Nah, lihat ini nama filenya sudah Hanifah. Ini kalau kita save. Terus kalau save as, nah ini sekali lagi saya ulang lagi, misalkan kita membuka file tugas 1 Hanifah, terus kita mau revisi atau kita menambahkan data apa gitu. Nah, kita tambahkan tahun 2021. Nah, ini bedanya dari file yang pertama dan ini file yang kedua ini adalah, yang pertama ini ada yang
kedua ini ada tahun 2001-nya ya. Ini kan yang saya tulis ini adalah file tugas Hanifah ya, tugas 1 ini kan ya. Ya yang saya revisi atau saya lanjutkan atau saya apalah ya intinya. Terus saya mau save. Kalau saya save otomatis file ini jadi berubah, ada tahunnya ya. File tugas 1 ini ada tahunnya, tapi saya mau save as ya. Sama saya taruh di downloadan ya. Nah tadi namanya kan tugas 1 Hanifah ya. Terus ini coba saya kasih nama filenya, saya ganti tugas 2 Hanifah 2021 ya. Terus saya save. Oke. Nah ini tugas 2. Terus tadi tugas 1 kemana gitu ya. Tugas 1 kemana? Hilang Pak, kan gitu toh. Tersimpan. Tugas 1 tersimpan di dokumen tadi. Nah, tugas 1 tadi ada di sini. Tadi nyimpannya di mana? Saya di download ya. Ya, ini kan masih ada kan. Jadi ada 2 tugas kan. Iya, Pak. Jadi kalau saya mau buka, jadi bedaannya ini ya. Jadi kalau untuk save itu tidak berubah nama filenya ya. Kalau save as itu misalkan misalkan nih tugas 1-nya masih kan. Terus tugas 2-nya mana tadi yang ada nilai ini, ya kan? Nah, jadi seperti itu ya bedanya save dan save as. Oke, sampai di sini bisa di apa namanya? Bukan, maksudnya iya dipahami, tapi maksudnya kan diangan-angan ya, karena kan sampai nggak praktek, jadinya bisanya maaf ya, jadi ngangen-ngangen, oh iya ya gitu. Nah alangkah baiknya setelah seperti ini dipraktekkan ya. Jadi kalau dipraktekkan nanti sampai benar-benar bisa. PR Pak. Oke, iya PR. Nanti untuk minggu depan ini ya, minggu depan saya kasih tugasnya ini tadi. Ini tugas ini dibuat ya. Tugas 3 ini adalah sebenarnya kumpulan dari ini ada di setara daring ya Pak? Nanti dimasukin secara daring, cuman belum ya. Untuk tugas itu sebenarnya sampai bikin aja dulu, disiapkan. Kalau sudah siap mah tinggal kalau di setara daring sudah dibuka penugasannya kan tinggal masukkan ke setara daring, kan seperti itu. Ya, meskipun di setara daring belum dibuka untuk tugas ini bisa dikerjakan, ditulis ya. Jadi oke, dari tugas ini coba mana yang mau ditanyakan. Ini kan komplit ya tugasnya. Menulis cerita, yaitu cerita tadi udah dibahas di awal ya. Insert foto, bisa foto sampaian, foto apapun, terus tabel dan grafik ya. Kita udah bahas tadi barusan. Ya, diketik di Microsoft Word. Kemudian disimpan saja dulu, nanti ada waktunya untuk penugasan. Dari beberapa poin ini ada masalah nggak? Tidak, Pak. 2, 3, 4. Saya rekamannya ya Pak. Bisa lihat lagi di rekaman. Ya, oke ya. Saya ada pertanyaan ya Pak. Monggo. Itu ditugaskan masuk insert foto, gambar, grafik gitu ya. Itu jadi ceritanya harus memenuhi semua itu, bukan jadi kita bikin cerita nih. Ya. Jadi ceritanya itu harus yang berhubungan. Kita bikin grafik, tabel gitu. Iya. Itu tak Pak. Iya. Ya itu kan akan lebih bagus jadinya dari cerita terus gambar terus grafik dan tabel itu berkesinambungan, itu kan lebih bagus kan gitu loh.
Seperti ini sebagai contoh ya. Ini kan saya buatnya 2 halaman ya. Di sini kan ada apa namanya ini sebagai contoh ya. Sebagai contoh tabel apa nih pengeluaran ya, pengeluaran saya untuk setiap bulannya. Terus dari pengeluaran itu saya membuat grafiknya. Ini datanya dari sini ini. Ya. Ya, sampai bebas lah mau bikin apa kalau sampai bercerita tentang sekolah berarti ya mungkin tabelnya ya kemarin di minggu kemarin yang kita bahas apa ya jumlah siswa atau apa itu ya. Nah kan itu kan nanti bisa dibuat grafiknya kalau ada tabelnya, ada datanya gitulah ya. Terus misalkan teman-teman cerita tentang diri teman-teman sendiri, kalau misalkan itu ya bisa dimasukkan pengeluaran kayak atau apalah itu ya pokoknya yang ada tabelnya nanti bisa dibuat grafiknya gitu. Atau jumlah penduduk di kampung sampean atau apa kalau misalkan teman-teman bikin ceritanya tentang kampung halaman ya. Terus untuk nilainya untuk nilainya juga itu kan juga nggak harus misalkan harus bikin berapa apa namanya harus berapa apa ini paragraf bukan maksudnya berapa kolom berapa ya ini itu juga terserah sampean sih ya paling nggak yang minimal ada 5 lah ya biar jelas kelihatan bedanya gitu ya. gambar. Iya biar ada ini biar bedanya biar kelihatan. Bikin tabel dua-dua ya kalau dua data mah nggak usah dibikin tabel kita udah bisa baca kan seperti itu. Biasanya seperti itu karena kita bikin tabel terus kita bikin grafik itu biar lebih ringkas kan karena fungsinya tabel dan grafik kan memang seperti itu kan meringkas data agar lebih mudah dipahami. Jadi dari misalkan kita membaca gambar ini aja kan kita udah tahu kan. Oh ternyata untuk bulan Januari untuk koko berapa ini ada penjualan 40 piece ya, atau 40 biji. Terus untuk mukena ada 32 ya. Terus untuk sepatu ada 25 piece. Untuk bulan Februari kita jual baju koko 35 kan seperti itu. Jadi data dari grafik ini atau dari tabel ini kan kita bisa apa namanya membaca ya bisa lebih mudah seperti itu. Oke. Tanggal berapa pulang Pak? Apa? Si Bapak pulang kampung. Pulang kampung nanti ya dibahasnya ya. Berarti udah nggak ada pertemuan lagi ya Pak ya? Nanti disiapkan tetap ada ya mudah-mudahan ini depan apa bulan? Alhamdulillah kalau di Taiwan itu lebih ini ya lebih apa namanya perubahannya lebih cepat lebih signifikan jadi cepat membaik gitu ya berdoa saja biar dimanapun di Indonesia maupun di Taiwan biar keadaannya lebih kondusif ya biar lebih baik semuanya sehat amin. Oke kembali ke materi sudah cukup ya untuk malam hari ini ya ini sudah hampir jam 12. Oke nggak ada pertanyaan lagi. Sebenarnya saya pengen nyimak yang ini Pak yang menu peg break itu. Menu apa? Peg break. Menu? Peg break. Oh di layout ini break ini. Oh ini nanti mungkin di semester lanjutannya ya karena ini kita biasanya ya udah nih saya kasih sedikit biasanya penggunaan ini ya ini kan untuk memotong ya break itu maksudnya dari halaman 1 halaman 2 itu nanti pengaturan
kan setiap apa namanya satu sesi ya, ini break ini kan untuk sesi 1, sesi 2 biasanya seperti itu. Nah, untuk sesi 1 itu kan bisa 10 halaman, sesi 2 bisa 2 halaman atau 3 halaman. Nah, di setiap session itu, di setiap sesi itu nanti pengaturannya bisa berbeda gitu. Ini nanti kelanjutannya nanti kalau sudah level berapa gitu ya, biar nggak bingung. Karena ini nanti biasanya nanti ini terkait dengan apa namanya yang secara otomatis gitu. Nah, karena kita belajar dasar ya kita belajar yang dari dasar dulu. Sebagai contoh untuk break ini biasanya kalau teman-teman lihat buku ya, sampai punya buku full, 1 full gitu ya. Coba sampai halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga dan selanjutnya. Biasanya di daftar isi itu nomor halaman ya, itu kan biasanya bukan angka ya, biasanya ada angka Romawi atau I1, I2 seperti itu kan ya. Terus halaman isinya biasanya baru 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu nanti pengaturannya menggunakan ini, break ini. Nah, itu kalau untuk penulisan nanti kalau teman-teman mau menulis buku, mau menulis makalah atau apa karya ilmiah seperti itu biasanya ya. Jadi kita mulai dari awal dulu belajarnya. Oke, bisa dipahami nggak maksud saya? Bisa. Oke ya. Pak, Bapak ngajar sampai tanggal berapa, Pak? Apa? Ngajar kita ini sampai tanggal berapa? Bapak kan mau pulang. Udah, nanti kepulangannya dibahas nanti ya. Kita tutup dulu. 9. Untuk kelas ini kita tutup dulu ya. Udah jam 12. Dilanjut lagi minggu depan. Tenang aja, saya masih selalu bersama kalian. Oke, baiklah. Pak, bulan ini belum ada pertemuan ya, Pak ya? Belum, karena masih lockdown. Iya, diperpanjang. Ya. Tapi kan kita bisa keluar, Pak. Ya, kan ada 1, 2 yang bisa keluar, yang lain kan juga belum tentu ya. Makanya ya biar semuanya aman, terkendali, nggak ada masalah. Karena kalau ada satu masalah kan nanti semuanya juga kena juga, kasihan. Oke ya, kita tutup dulu ya untuk kelasnya ya. Nanti bisa dilanjutkan setelah kelas kok. Setelah kelas ditutup. Oke. Baiklah, terima kasih teman-teman semuanya atas kehadirannya, semangatnya. Ya, pokoknya luar biasa buat teman-teman semuanya. Saya yakin insya Allah dengan kemauan, dengan yang semangat yang luar biasa ini akan membuahkan akan membuahkan hasil yang maksimal. Amin, insya Allah. Saya yakin itu. Oke, baiklah, untuk kelas malam hari ini kita akhiri. Nanti disambung lagi untuk minggu-minggu berikutnya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan bila ada salah dalam menyampaikan atau mempraktekkan juga ya. Mohon maaf. Dan kelas kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.